Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi Iksan Aulia dari Biologi 4 Stambuk 2019. Pada materi kali ini saya akan membahas tentang sistem ekskresi. Sistem ekskresi adalah sistem pembuangan zat tersisa pada makhluk hidup seperti karbon dioksida, urea, racun, dan lainnya. Sistem ekskresi terdiri dari organ ginjal, paru-paru, hati, dan kulit. Ekskresi merupakan proses pengeluaran zat sisa metabolisme dari dalam tubuh. Apa fungsi ekskresi dalam sistem ekskresi? Sistem ekskresi pada manusia dilakukan oleh 5 organ ekskresi berikut ini. Organ ginjal yang menyaring darah serta mengeluarkan kotoran dan racun melalui urin. Organ paru-paru yang mengeluarkan karbon dioksida melalui hembusan napas. Organ kulit mengeluarkan kotoran dan racun melalui keringat dan berupa sel-sel kulit-kulit mati. Sistem ekskresi itu ada berapa? Sistem ekskresi pada manusia terdiri dari sejumlah organ, yaitu paru-paru, kulit, hati, dan ginjal. Masing-masing organ ekskresi tersebut memiliki fungsi dan cara kerja yang berbeda untuk membuang zat sisa dan racun dari dalam tubuh. Di sini terdapat 3 pokok bahasan yang akan saya bahas, yaitu sistem ekskresi pada hewan invertebrata, sistem ekskresi pada hewan vertebrata, dan sistem ekskresi pada manusia. Baiklah, yang pertama, sistem ekskresi pada hewan invertebrata. Hewan invertebrata adalah jenis makhluk hidup yang tidak mempunyai tulang belakang sebagai rangka untuk menjaga tubuhnya. Makhluk yang termasuk ke dalam invertebrata dapat dijumpai di berbagai macam kondisi, habitat, atau lingkungan kita sehari-hari. Kita ambil contoh di laut, seperti di darat, di sungai, parit, dan sebagainya. Peran invertebrata bagi lingkungan sangat besar, seperti hewan bertulang belakang juga. Di kehidupan orang-orang, hewan invertebrata ini dapat dijadikan sebagai sumber makanan hewani bagi manusia. Membantu menyuburkan tanaman, menjaga kesuburan tanah sebagai bioindikator kualitas perairan, kesuburan perairan, pembersih perairan, serta dapat dipakai sebagai penyeimbang siklus materi dari aliran energi pada proses rantai makanan, maupun jaring-jaring makanan di berbagai jenis perairan maupun ekosistem laut. Di samping membawa manfaat, ada pula beberapa jenis invertebrata yang justru malah menimbulkan dampak yang membuat rugi lingkungan ataupun bagi makhluk sekitarnya. Beberapa jenis invertebrata bersifat sebagai hama dan menimbulkan penyakit apabila tidak sengaja kesentuh atau masuk ke dalam badan manusia, misalnya infeksi. Baiklah, untuk makhluk invertebrata yang pertama, protozoa. Organ sistem ekskresi pada makhluk hidup sel protozoa. Makhluk ini memiliki satu sel, mengeluarkan sisa-sisa metabolisme dengan cara difusi. Karbon dioksida hasil pernafasan atau yang disebut respirasi seluler dikeluarkan dengan cara difusi. Selain itu, ada juga cara lain yang dapat dibuat dengan membentuk vakuola yang berisi sisa metabolisme. Makhluk hidup bersel satu membentuk vakuola yang isinya sisa metabolisme, lalu mengeluarkan dari dalam sel. Pada hewan Coelenterata dan Porifera, memiliki mekanisme ekskresinya dengan cara mendifusikan zat-zat yang akan dibuang dari satu sel ke sel yang lain yang akhirnya dilepaskan ke lingkungan. Baiklah, selanjutnya sistem ekskresi pada hewan vertebrata. Ekskresi merupakan suatu sistem yang berperan dalam proses pengeluaran zat-zat sisa. Zat sisa metabolisme dalam tubuh seperti CO2, H2O, NH3, zat pewarna empedu, dan asam urat. Zat sisa ini merupakan hasil proses metabolisme dalam tubuh yang sudah tidak dipakai lagi. Alat ekskresi pada vertebrata pada umumnya yaitu ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Namun, yang terpenting dari keempat itu adalah ginjal. Pada hewan vertebrata terdapat 4 macam ginjal, yaitu pronefros, mesonefros, dan metanefros. Pronefros adalah jenis ginjal yang berkembang pada fase embrio atau larva.
Kemudian selanjutnya, ginjal pronefros digantikan oleh tipe ginjal mesonefros. Ketika hewan dewasa, ginjal mesonefros akan digantikan oleh ginjal metanefros. Yang pertama, ekskresi pada mamalia. Mamalia merupakan salah satu contoh ekskresi pada hewan darat. Pada mamalia, organ paru-paru merupakan satu-satunya organ ekskresi bagi CO2. Air yang dibuang lewat paru-paru berasal dari hasil kerja metabolisme yang merupakan zat buangan dari respirasi. Hati merupakan alat tubuh yang memiliki peran penting yang sangat banyak dan berguna. Ada dua peranan penting yang dilakukan oleh hati, yaitu sebagai tempat menyimpan zat makanan dan penguraian serta pembuangan zat-zat sisa yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Gunanya hati yang paling penting sebagai organ ekskresi adalah sebagai pembentukan zat buangan bernitrogen dengan jalan determinasi asam amino. Pada mamalia, ginjal juga merupakan organ utama yang melakukan proses ekskresi, yang mana organ ini mengekskresikan zat-zat sisa metabolisme yang mengandung nitrogen, misalnya amonia. Amonia adalah hasil pemecahan protein dan bermacam-macam garam melalui proses deaminasi atau proses pembusukan mikroba dalam usus. Selain itu, ginjal juga berfungsi mengekskresikan zat yang jumlahnya berlebihan, misalnya vitamin yang larut di dalam air, mempertahankan cairan ekstraseluler dengan cara mengeluarkan air bila berlebihan, serta mempertahankan keseimbangan asam dan basa. Sekresi dari ginjal juga bisa berupa urin. Contohnya, hewan vertebrata tersebut adalah kuda. Selanjutnya, ekskresi pada ikan atau Pisces. Ikan mempunyai sistem ekskresi berupa ginjal dan satu lubang, tempat saluran pengeluaran yang disebut urogenital. Lubang urogenital ini ialah lubang tempat terletaknya saluran ginjal dan saluran kelamin yang ada tepat di belakang anus. Ginjal pada ikan yang hidup di air tawar dilengkapi sejumlah glomerulus yang jumlahnya lebih banyak, sedangkan ikan yang hidup di air laut memiliki sedikit glomerulus, sehingga penyaringan sisa hasil metabolisme jalannya lambat. Ginjal pada ikan adalah sepasang ginjal sederhana yang disebut mesonefros. Waktu ikan tersebut dewasa, mesonefros akan berkembang menjadi ginjal opistonefros. Tubulus ginjal pada ikan akan berubah menjadi saluran yang berperan dalam transport spermatozoa ke arah kloaka. Ikan memiliki bentuk ginjal yang berbeda sebagai bentuk adaptasi terhadap lingkungan sekitarnya. Pada ikan air tawar, kondisi lingkungan sekitar yang hipotomis membuat jaringan ikan sangat mudah mengalami kelebihan cairan. Ginjal ikan air tawar memiliki kemiripan dengan ginjal manusia. Mekanisme filtrasi dan reabsorpsi juga terjadi pada ginjal ikan. Mineral dan zat-zat makanan akan lebih banyak diabsorpsi, sedangkan air hanya sedikit diserap. Dengan demikian, minum dan mengeluarkan urin dalam volume besar, ikan air tawar menjaga jaringan tubuhnya agar tetap dalam keadaan hipertonik. Ekskresi amonia dilakukan dengan cara difusi melalui insangnya. Ikan yang hidup di air laut memiliki cara adaptasi yang berbeda. Ikan air laut sangat mudah mengalami dehidrasi, karena air di dalam tubuhnya akan cenderung mengalir keluar ke lingkungan sekitar melalui insang. Mengikuti perbedaan tekanan osmotik, ikan air laut tidak memiliki glomerulus sehingga mekanisme filtrasi tidak terjadi dan reabsorpsi pada tubulus juga terjadi dalam skala kecil. Oleh karena itu, ikan air laut beradaptasi dengan banyak meminum air laut, melakukan desalinasi, dan menghasilkan sedikit urin. Urin yang dihasilkan akan keluar melalui lubang di dekat anus. Hal ini berbeda dengan pengeluaran urin dari ikan
Kondiritz test. Misalnya hiu. Hiu mengeluarkan urin melalui seluruh permukaan kulitnya. Untuk melihat bagaimana proses ekskresi pada Pisces, marilah kita simak video berikut. Sistem ekskresi merupakan sistem pembuangan proses metabolisme tubuh, baik berupa gas, cairan, dan padatan, melalui kulit, ginjal, dan saluran pencernaan. Alat pengeluaran ikan terdiri dari yang pertama, insang, yang mengeluarkan CO2 dan H2O. Yang kedua, kulit. Kelenjar kulitnya mengeluarkan lendir, sehingga tubuhnya licin untuk memudahkan gerak ikan di dalam air. Yang ketiga, sepasang ginjal, sebagian besar mengeluarkan urin. Ikan air tawar cenderung menyerap air dari lingkungannya dengan cara osmosis. Insang ikan air tawar secara aktif memasukkan garam dari lingkungan ke dalam tubuh. Ginjal memompa kelebihan air keluar dalam bentuk air seni. Ginjal mempunyai glomerulus dalam jumlah banyak dengan diameter besar. Hal ini dimaksudkan untuk lebih dapat menahan garam-garam dalam tubuh agar tidak keluar dan sekaligus memompa air seni sebanyak-banyaknya. Air seni yang dihasilkan mengandung konsentrasi air yang tinggi. Cairan tubuh dari ikan air tawar memiliki konsentrasi ion yang lebih tinggi dibanding dengan lingkungan sekitarnya. Kondisi ini disebut dengan hiperosmotik. Ikan air laut memiliki konsentrasi garam yang tinggi di dalam darahnya. Ikan air laut cenderung untuk kehilangan air di dalam sel-sel tubuhnya karena proses osmosis. Untuk itu, insang ikan air laut aktif mengeluarkan garam dari tubuhnya untuk mengatasi kehilangan air. Ikan air laut meminum air yang kandungan garam tinggi akan meningkat dalam cairan tubuh. Sebaliknya, dehidrasi dicegah dengan proses osmosis dan kelebihan garam harus dihilangkan. Karena ikan air laut mengkondisikan dengan tekanan osmotik dan mempertahankan air, volume air seni lebih sedikit dibandingkan dengan air tawar. Tubulus ginjal berfungsi sebagai penahan air. Oleh sebab itu, jumlah glomerulus ikan air laut cenderung lebih sedikit dan bentuknya lebih kecil daripada ikan air tawar. Untuk itu, insang ikan air laut aktif mengeluarkan garam dari tubuhnya. Untuk mengatasi kehilangan air, ikan minum air laut sebanyak-banyaknya. Dengan demikian, berarti pula kandungan garam akan meningkat dalam cairan tubuh. Padahal, dehidrasi dicegah dengan proses ini, dan kelebihan garam harus dihilangkan. Baiklah, selanjutnya sistem ekskresi pada hewan reptilia. Tipe ginjal pada binatang reptil adalah metanefros. Waktu embrio, reptil punya ginjal tipe pronefros. Kemudian pada saat dewasa berubah menjadi mesonefros hingga metanefros. Asam urat adalah hasil ekskresi pada reptil. Asam urat tidak terlalu toksik jika dibandingkan dengan amonia yang dihasilkan oleh mamalia. Asam urat juga dapat diekskresikan tanpa disertai air dalam jumlah yang besar. Asam urat tersebut dapat diekskresikan dalam bentuk pasta berwarna putih. Beberapa hewan reptil juga menghasilkan amonia. Misalnya pada buaya dan kura-kura. Penyu yang hidup di lautan memiliki kelenjar ekskresi untuk mengeluarkan garam yang dikandung di dalam tubuhnya. Muara kelenjar ini ada di dekat mata. Hasil dari ekskresi yang dihasilkan berupa air yang mengandung garam. Waktu penyu sedang bertelur, seringkali kita melihat mengeluarkan semacam air mata. Namun, yang kita lihat sebenarnya adalah hasil ekskresi garam. Ular, buaya, dan aligator tidak memiliki kandung kemih, sehingga asam urat yang dihasilkan ginjalnya keluar bersama feses melalui kloaka. Untuk melihat bagaimana ekskresi pada reptilia, marilah kita simak video berikut. Sistem ekskresi reptil juga tidak jauh berbeda. Mereka memiliki ginjal, paru-paru, serta kulit. Bentuk dan ukurannya pun bisa berbeda-beda. Kura-kura misalnya, mereka memiliki saluran ginjal yang sangat pendek. Sedangkan ular bahkan tidak memiliki kandung kemih untuk menampung urin. Nah, selanjutnya adalah sistem ekskresi pada apes. Burung mempunyai ginjal dengan tipe metanefros. Burung yang tak punya kandung kemih
sehingga urin dan fesesnya bersatu dan keluar melalui lubang kloaka. Urin pada burung diekskresikan ke dalam bentuk asam urat. Metabolisme burung yang sangat cepat. Dengan begitu, sistem ekskresi juga harus memiliki dinamika yang sangat tinggi. Peningkatan efektivitas ini terlihat pada jumlah nefron yang dimiliki oleh ginjal 3 burung. Setiap 1 mm ginjal burung terdapat 100-500 nefron. Jumlah tersebut hampir 100 kali lipat jumlah nefron pada manusia. Jenis burung laut juga memiliki kelenjar ekskresi garam yang terletak pada ujung matanya. Hal tersebut untuk mengimbangi pola makan yang memangsa ikan laut dengan kadar garam tinggi. Untuk melihat bagaimana ekskresi yang terdapat pada apes atau burung, marilah kita simak video berikut. Mereka memiliki ekskresi yang hampir serupa, tetapi pada apes hanya memiliki ginjal dan paru-paru sebagai organ ekskresinya. Sedangkan untuk mamalia juga memiliki kulit dan hati. Nah, pada manusia kulit menghasilkan keringat, sementara ginjal mengeluarkan urin, hati mengeluarkan urea, dan paru-paru membuang karbon dioksida. Nah, untuk kelompok apes atau burung itu sama seperti amfibi ya. Mereka memiliki ginjal yang dimana salurannya itu bermuara, sama seperti saluran reproduksinya. Nah, ini disebut dengan kloaka. Nah, jadi itu ya sistem ekskresi pada hewan vertebrata secara umum. Karena pada umumnya mekanismenya itu sama seperti sistem organ ekskresi pada manusia. Baiklah, yang terakhir adalah sistem ekskresi pada manusia. Sistem ekskresi adalah sistem pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang tidak berguna bagi tubuh di dalam tubuh, seperti mengembuskan gas CO2 ketika kita bernapas, berkeringat, buang air kecil. Sistem ekskresi membantu memelihara homeostasis dengan 3 cara, yaitu melakukan osmoregulasi, mengeluarkan sisa metabolisme, dan mengatur konsentrasi sebagian besar penyusun cairan tubuh. Zat sisa metabolisme adalah hasil pembongkaran zat makanan yang bermolekul kompleks. Zat sisa ini sudah tidak berguna lagi bagi tubuh, sehingga sisa metabolisme antara lain CO2, H2O, NHS, zat warna empedu, dan asam urat. Ekskresi merupakan proses pengeluaran zat sisa metabolisme dalam tubuh. Zat hasil metabolisme yang tidak diperlukan oleh tubuh akan dikeluarkan melalui alat ekskresi. Alat ekskresi yang dimiliki oleh makhluk hidup berbeda-beda. Kalau semakin tinggi tingkatan makhluk hidup, maka akan semakin kompleks alat ekskresinya. Berikut beberapa istilah yang erat kaitannya dengan ekskresi. Yang pertama, defekasi, yaitu proses pengeluaran sisa pencernaan makanan yang disebut feses. Zat yang dikeluarkan belum pernah mengalami metabolisme di dalam jaringan zat yang dikeluarkan meliputi zat yang tidak diserap usus sel epitel, usus yang rusak, dan mikroba usus. Selanjutnya, ekskresi, yaitu keluarnya zat sampah bekas metabolisme yang tidak berguna lagi bagi tubuh kita. Selanjutnya, sekresi, yaitu pengeluaran getah dari kelenjar pencernaan ke saluran pencernaan. Getah yang dikeluarkan masih mempunyai fungsi bagi badan, umumnya mengandung enzim. Dan yang terakhir yaitu eliminasi, yaitu proses pengeluaran zat dari rongga tubuh, baik dari rongga yang kecil seperti saluran air mata maupun rongga yang besar seperti usus. Fungsi sistem ekskresi pada manusia antara lain, yang pertama yaitu membuang zat yang tidak berguna dan beracun bagi tubuh. Yang kedua, mengatur cairan dalam tubuh atau bisa disebut juga dengan osmoregulasi. Yang ketiga, mempertahankan suhu dalam tubuh atau bisa disebut termoregulasi. Dan yang keempat adalah homeostasis. Organ-organ dan fungsinya pada sistem ekskresi manusia, yang pertama yaitu ginjal. Ginjal merupakan organ yang berada di bagian bawah tulang rusuk belakang tubuh manusia.
Walaupun hanya berukuran layaknya satu kepalan tangan, ginjal merupakan bagian tubuh yang sangat penting dan wajib dijaga. Bagaimanakah cara menjaga kesehatan fungsi ginjal? Yang pertama yaitu dengan perbanyak minum air putih. Selain berguna untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh, minum air putih secara rutin juga diperlukan tubuh demi menunjang salah satu fungsi utama ginjal, yaitu membersihkan racun dalam tubuh. Selanjutnya, mengatur gula darah. Risiko kerusakan atau gagal ginjal lebih tinggi pada penderita diabetes. Penyebabnya, kadar insulin yang rendah pada penderita diabetes membuat gula darah tidak dapat dimanfaatkan menjadi energi dan harus terbuang melalui urin. Ginjal harus menyaring secara lebih dan hal ini dapat memicu komplikasi pada ginjal. Kemudian, hindari merokok. Merokok mengakibatkan penyaluran darah ke jaringan tubuh, termasuk ginjal, menjadi terhambat. Hal ini disebabkan oleh kerusakan pembuluh darah sebab adanya kebiasaan merokok. Selanjutnya, menjaga pola makan. Segala makanan yang Anda konsumsi sebaiknya tidak terlalu banyak garam atau fosfor, seperti makanan olahan cepat saji, makanan menu yang rendah gula seperti ikan, gandum utuh, dan juga kol. Yang terakhir, berolahraga rutin. Olahraga mampu membuat tekanan darah menjadi lebih stabil. Tekanan darah yang tinggi dapat menimbulkan risiko berbagai penyakit termasuk kerusakan ginjal. Apakah fungsi-fungsi ginjal? Yang pertama, menyaring dan membersihkan darah dari zat-zat sisa metabolisme tubuh. Yang kedua, mengekskresikan zat yang jumlahnya berlebihan. Yang ketiga, reabsorpsi atau penyerapan kembali elektrolit tertentu yang dilakukan oleh bagian tubulus ginjal. Yang keempat, menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh manusia. Yang kelima, menghasilkan zat hormon yang berperan membentuk dan mematangkan sel darah merah atau SDM di sumsum tulang. Selanjutnya adalah kulit. Definisi kulit menurut Kamus Dorlan adalah kulit merupakan penutup terluar dari bagian tubuh manusia, termasuk berbagai lapisan dan struktur pelengkapnya. Pada manusia, terdiri dari epidermis, dermis, jaringan subkutan, rambut, kuku, dan kelenjar kulit. Fungsi kulit antara lain ialah yang pertama sebagai organ pengantar panas, yang kedua sebagai pelindung jaringan, yang ketiga sebagai indera peraba, yang keempat pembentuk vitamin, yang kelima sebagai alat pengeluaran. Selanjutnya, hati. Hati merupakan salah satu organ yang perannya sangat vital bagi tubuh manusia. Organ yang sering disebut liver ini merupakan organ terbesar di dalam tubuh. Organ yang berwarna coklat ini memiliki berat sekitar 1,5 kg. Hati terletak di rongga perut kanan bagian atas, tepatnya di bawah rusuk bagian kanan. Apa sajakah fungsi-fungsi hati? Fungsi hati yang pertama ialah sebagai tempat untuk menyimpan gula dalam bentuk glikogen. Yang kedua, menetralkan racun yang masuk ke dalam tubuh dan membunuh bibit penyakit. Yang ketiga, mengatur kadar gula darah di dalam darah. Yang keempat, menghasilkan empedu yang berguna untuk menggelumusikan lemak. Yang keenam, menghilangkan hormon-hormon yang berlebihan. Yang ketujuh, membentuk protein tertentu dan merombaknya. Dan yang terakhir ialah pembentukan dan pengeluaran lemak dan kolesterol. Selanjutnya yang terakhir ialah paru-paru. Paru-paru merupakan organ yang penting bagi kehidupan manusia, karena tanpa paru-paru, manusia tidak dapat hidup dan bernafas. Dalam sistem ekskresi, paru-paru berfungsi untuk mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O. Karbon dioksida dan air yang dihasilkan pada setiap metabolisme karbohidrat dan lemak yang dikeluarkan dari sel-sel jaringan tubuh dan masuk ke dalam aliran darah. Paru-paru adalah organ pernapasan utama manusia yang lokasinya berada di rongga dada. Bentuknya mengerucut seperti piramida
dan terhubung ke trakea melalui bronkus kanan dan bronkus kiri. Ujung paru-paru yang mengerucut itu diberi nama superior atau bagian atasnya. Bagaimanakah cara kerja paru-paru? Pertama, setiap kali menghirup napas, udara memenuhi sebagian besar jutaan alveoli. Selanjutnya, oksigen bergerak dari alveoli ke darah melalui kapiler atau pembuluh darah kecil yang melapisi dinding alveoli. Dan yang ketiga, oksigen diambil oleh hemoglobin dalam sel darah merah. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.